بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab bab yang ke-38 dari Kitabus Salam. Bab yang ke-38 dari Kitabus Salam, atau bab yang kedua dari Kitabul Hayawan, atau bab yang kedua dari Kitab Al-Hayawan. Karena kitab Al-Hayawan ini adalah kitab yang baru di dalam cetakan Sahih Muslim yang disusun oleh pengarang kitab Tuhfatul Ashraf. Dia meletakkan nama kitab yang baru dengan judul Kitabul Hayawan, dan bab yang pertama dari Kitabul Hayawan adalah bab membunuh ular dan lain sebagainya. Banyak hadis dibawakan di bawah bab yang pertama, dan kita sekarang masuk ke bab yang kedua. Ya, bab yang kedua dari Kitabul Hayawan dengan judul Babu Istihbabi Qatlil Wazaghi. Istihbabu Qatlil Wazagh. Ya, bab dianjurkannya membunuh cicak. Ya, membunuh cicak. Al-wazagh dalam bahasa lain, al-wazagh, al-wazaghu pakai ghain, ya. Al-wazaghu, kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya, al-wazagh adalah samun abrasun. Ini yang biasa kita pelajari dalam kata-kata bahasa Arab, yaitu samun abras, ya, atau al-wazagh. Jadi dianjurkan membunuh cicak. Anjuran membunuh cicak. Hadis yang pertama, hadis nomor 5786. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Amrun an-Naqidu wa Ishaq ibnu Ibrahim wa ibnu Abi Umar. 4 orang di sini gurunya Imam Muslim. Qala Ishaq, ini gurunya yang ketiga, akhbarana, menggunakan kata akhbarana. Wa qala al-akharuna, dan berkata tiga yang lain, guru Imam Muslim, haddatsana. Perbedaan antara akhbarana dan haddatsana ini hanya sekedar ada memang perbedaan penggunaan akhbarana dengan haddatsana sebagaimana dijelaskan dalam ilmu hadis, tetapi tidak berpengaruh apa-apa kepada hukum hadis. Karena kedua-duanya adalah termasuk lafaz as-sama, lafzus sama, lafaz yang digunakan
untuk dalam menyampaikan hadis ketika bagaimana dia menerima hadis dari gurunya dengan lafaz haddatsana atau akhbarana. Memang ada pengkhususan haddatsana bila mana didengar langsung. Ya, ini perbedaan yang memang tidak terlalu ketara. Kalau haddatsana itu mendapatkan hadis dari gurunya langsung dari mulutnya. Maksudnya gurunya membaca hadis dengan tujuan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya agar mereka hafal. Makanya ada majelis tahdits namanya. Di antara para ulama hadis itu ada namanya majelis tahdits, yaitu majelis yang tujuannya adalah menyampaikan hadis kepada murid-murid mereka. Ada yang murid-murid yang menghafal hadis, yang tujuannya menghafal hadis tidak terlalu banyak. Memang dalam satu majelis itu nanti ada sekian banyak orang, ribuan misalnya orang, dan nanti yang tujuannya mendapatkan hadis baru itu tidak seberapa. Ya, ada majelis yang khusus tahdits saja seperti yang tadi, yang di situ hanyalah murid-murid yang memang ingin mendapatkan hadis baru dari gurunya. Nah, kalau itu bentuknya mereka ketika menyampaikan kepada murid mereka pula, murid-murid yang tadi hadir, nanti mereka mengatakan haddatsana. Ya. Karena mereka langsung mendapatkan berita dari mulut guru mereka. Sementara akhbarana biasanya digunakan ketika mereka mendapatkan bacaan hadis bukan dari suara gurunya, tetapi hadis yang dibacakan kepada gurunya dari hadis-hadis gurunya. Ya, lalu muridnya mereka yang mendapatkan hadis guru tadi yang bukan langsung dari gurunya, walaupun memang hadis mereka dan walaupun memang hadis gurunya, tetapi suaranya bukan suara dia. Contoh misalnya, karena memang para perawi hadis ini membukukan hadis. Malik bin Anas ya, dan yang lain-lainnya. Jadi mereka bukukan hadis-hadis mereka sendiri. Yang terkadang mereka ada yang memang kekuatan hafalannya bertumpu kepada buku yang mereka tulis ini. Jadi mereka dapatkan hadis, mereka bukukan dari gurunya, mereka tumpahkan dalam tulisan. Nah, nanti mereka nama ini adalah riwayat saya dari guru saya atau riwayat saya ditulisnya. Nanti buku itu ketika sang guru ini ingin menyampaikan hadis tersebut kepada murid-murid mereka yang ingin mendapatkan hadis darinya, dibacakan oleh orang lain. Dibacakan oleh wakil gurunya. Nanti muridnya mendengarkan bacaan hadis gurunya tetapi bukan suara dia. Ini biasanya dipakai dengan kata-kata akhbarana. Ya, tetapi kalaupun nanti berbeda itu tidak bermasalah, tetapi asalnya penggunaan haddatsana itu adalah hadis-hadis yang didapatkan langsung dari penyampaian lisan gurunya, sementara akhbarana digunakan ketika hadis-hadis tersebut didapatkan dari gurunya melalui qiraah. Melalui qiraah, yaitu bacaan qari terhadap hadis-hadis gurunya yang ada dalam bukunya, kemudian nanti ia sampaikan kepada murid-muridnya, dibaca oleh muridnya yang lain atau tangan kanannya. Ya. Nanti ketika ada kekeliruan bacaan dia akan membenarkan. Ketika murid yang membacakan ini keliru membacanya, gurunya akan membenarkan. Ya, membenarkan. Ini menunjukkan bahwa dia menguasai apa yang dibacakan tadi dari hadis-hadisnya. Nah, ini ketika disampaikan oleh murid-murid mereka nanti hadis guru itu, mereka mengatakan akhbarana fulan, gurunya yang tadi menyampaikan kepada kami fulan, yaitu gurunya tadi, walaupun bukan dari suaranya tetapi itu hadis dia yang dibacakan oleh qari'nya. Nah, inilah perbedaan asal, tetapi kalau nanti berubah mereka memang tidak baku. Bisa saja hadis yang didengar langsung dari mulutnya dikatakan akhbarana. Tetapi di sini yang kedua yang sangat penting adalah ketelitian Imam Muslim. Ketika dia membedakan dari 4 gurunya tadi, lafaz yang mereka berikan kepadanya, ini ketelitiannya dan amanahnya ketika dia menyampaikan. Ya, ketika dia menyampaikan hadis yang dia dapatkan, dia amanah.
ketika salah satu dari 3-4 orang tadi mengatakan akhbarana, dia sebutkan. Yang 3-nya mengatakan haddatsana, dia sampaikan. Walaupun memang kalaupun dia mengatakan haddatsana untuk semuanya, sementara dia dapatkan dari salah satu mereka akhbarana, tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Tetapi inilah ketelitiannya, kekuatan hafalannya. Sementara dari 4 orang itu dia tidak sezaman mendapatkannya. Ya, tidak satu waktu. 4 orang tadi bukan satu waktu berkumpul mengajarkan Imam Muslim, tidak. Ya, mungkin mereka ini berbeda-beda daerah, berbeda-beda negeri. Dia dapatkan tahun ini satu hadis dari salah satu mereka, yang hadis yang sama didapatkan dari yang kedua tahun berikutnya. Di tempat yang lain, di daerah yang lain, di negeri yang lain, dalam perjalanan pengembaraan mencari ilmu hadis yang dilakukan oleh para perawi-perawi hadis, mencari hadis yang dilakukan oleh para perawi-perawi hadis. Tapi ketika dia menyebutkan hadis yang dia dapatkan dari sekian banyak gurunya, yang berbeda tempat, yang berbeda zaman, dia ingat semuanya. Tanpa kekurangan walau dalam masalah hanya akhbarana dan haddatsana. Ini catatan yang penting, sementara yang pertama tadi tidak terlalu penting. Perbedaan antara mendapatkan hadis dengan mendapatkan langsung dari lisan dengan haddatsana, mendapatkan dengan bacaan dengan akhbarana, ini tidak terlalu berpengaruh. Sementara yang penting adalah bagaimana teliti, ketelitian, kekuatan, amanah yang ada pada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Sufyan ibn Uyainah, ini guru mereka berempat. Sufyan ibn Uyainah an Abdul Hamid ibn Jubair ibn Syaibah an Sa'id ibn al-Musayyab an Ummi Syarik radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Syarik, salah seorang sahabat wanita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatlil awzagh. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatlil awzagh. Sampai di situ hadisnya. Ya, itu ujung dari hadisnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Syarik untuk membunuh cicak-cicak. Wa fi hadis Ibnu Abi Syaibah, ini guru Imam Muslim yang pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Amara, tanpa ada hanya. Ini juga menunjukkan ketelitian Imam Muslim. Ya. Sebenarnya tidak berpengaruh. Sama dengan yang tadi, di sini yang lafaz yang umum yang didapatkan dari ketiga gurunya yang lain adalah amaroha, pakai ha, memerintahkan dia, yaitu Ummu Syarik. Sementara dalam lafaz Abu Ishaq, amara, menyuruh, tanpa ada penjelasan siapa yang disuruh. Dan hukumnya tetap sama. Kalau Nabi menyuruh sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Syarik untuk membunuh cicak, perintahnya ini atau suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk semua, bukan hanya Ummu Syarik saja. Hukumnya untuk semua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh Ummu Syarik untuk membunuh cicak, maka hukumnya untuk ummu-ummu yang lain dan untuk siapapun kaum muslimin. Anjuran untuk membunuh cicaknya tetap ada. Dengan lafaz amara, tanpa menyuruh dia, tetapi menyuruh. Ini memang tegas ya, menyuruh untuk membunuh cicak siapapun. Ya, siapapun. Jadi hukumnya tetap sama dengan kata-kata amaraha atau dengan sekedar amarah saja. Karena ini perintah, baik itu yang terjadinya untuk Ummu Syarik, tetapi ini hukum berlaku untuk semua. Anjuran untuk membunuh cicak untuk siapapun juga. Dengan lafaz amara tanpa ada kata-kata nyanya, ini tetap juga perintah untuk membunuh cicak ini berlaku untuk semua. Anjurannya, kesempatan untuk memperoleh pahala terbuka bagi siapapun juga, bukan kekhususan Ummu Syarik. Ya, inilah hadis yang pertama, dan yang berkenaan dengan bab adalah perintah. Nabi memerintah ya untuk membunuh cicak, dan ini perintah, tentu perintah yang merupakan hanya anjuran dan bukan sebuah kewajiban. Ya, adalah anjuran yang nanti akan disebutkan keutamaan dan banyaknya pahala dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Dan ketika kita baca syarah Imam Nawawi, saya tulis di sini, al-wazaghu wasamun abras jinsun, ya, fasamun abras huwa kibaruhu. Ya,
Al-wazag dengan sam amras satu jenis. Ya, satu jenis. Walaupun samun abras ini itu yang besarnya, tokeknya, yang besarnya. Wattafaqu ala anna al-wazagha min al-hasyaratil mu'dhiyat. Sepakat para ulama bahwa wazag atau samun abras ini termasuk jenis hewan-hewan yang merugikan atau membahayakan. Hewan-hewan yang merusak. Wa jam'uhu auzagh. Jamak dari wazag adalah auzagh atau wazagan. Ini dua bentuk jamaknya, itu menunjukkan banyak, satu kata menunjukkan banyak. Wazag satu ekor cicak. Sementara jamaknya adalah auzagh seperti dalam bunyi hadis atau wazagan. Ya. Wa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihi wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatlihi wa hatha alaihi wa raghaba fihi likaunihi minal mu'dhiyat. Nabi menyuruh, menganjurkan dan mendorong untuk membunuh cicak karena dia adalah hewan yang merusak, hewan yang merugikan. Maksudnya merugikan, membahayakan juga. Mu'dhiyat. Amma sababu taktsiris thawab, ini tentang hadis-hadis yang akan datang, sebab dilipat gandakannya pahala dalam membunuhnya dengan satu kali pukulan mati, ya. Summa, kemudian kalau dua pukulan berkurang pula jumlah pahalanya. Fal maqsudu bihi al-hathu 'ala al-mubadarati biqatlihi. Ya. Pukulan pertama itu yang langsung mati, itu keutamaannya sekian, seperti yang riwayat yang akan kita baca. Kemudian pukulan kedua, sebenarnya satu kali pukulan belum mati, kemudian pukul keduanya berkurang keutamaannya, jumlah pahalanya dikurangkan. Ini semuanya, kata Imam Nawawi, merupakan anjuran untuk membunuhnya langsung. Ya. Wal i'tina bihi wa tahrid qatilihi ala an yaqtulahu bi awwali darbah. Dan berisi anjuran kepada pembunuhnya yang membunuh cicak itu untuk memukulnya dan mematikannya dengan satu kali pukulan. Jadi berbedanya pahala yang diperoleh dari satu kali pukulan dengan dua kali pukulan dengan tiga kali pukulan. Ini anjuran terkandung anjuran untuk membunuhnya secepatnya. Ya, membunuhnya secepatnya. Ini luar biasa penegasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, dan itu tadi ulasan dari Al-Imam Nawawi. Hadis yang kedua 5787. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Ibnu Jurayj qala ha'un wa haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddatsana Rauh qala haddatsana Ibnu Jurayj قال حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة. Dari Ibnu Jurayj tadi bercabang-cabang ya. Nanti dari Ibnu Jurayj naik ke atas, gurunya adalah Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, gurunya yang ada pada sebelumnya, gurunya Sufyan bin Uyainah. Anna Sa'id bin al-Musayyib akhbarahu anna Syarikin akhbarathu annaha ista'marat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qatl al-wizghan fa amara bi qatliha wa Syarik ihda nisa'i bani Amir bin Lu'ay ittafaqa lafdhu hadith ibn Abi Khalaf wa Abd bin Humaid wa hadith ibn Wahab qaribun min. Ini bunyi hadisnya sampai fa'amara biqatliha, itu bunyi hadisnya, bahwa Syariq mengabarkan dia meminta Nabi menyuruhnya, atau bercerita, di rumah saya banyak sekali cicak ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Ya. Mungkin dia bercerita demikian, banyak kali cicak dan saya masa terganggu makanan, taiknya dan seterusnya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk membunuh cicak. Ya. Ini bunyi hadisnya. Kemudian tadi kita dapatkan bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari sekian, ada beberapa orang guru di sini, Abu Tahir,
kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, kemudian Abdu bin Humaid. 3 orang guru di sini. Ya. Lalu di ujung hadis dia menjelaskan bahwa siapa ini Ummu Syarik. Ummu Syarik ihda nisa'i Bani Amir ibni Luhai, salah satu dari wanita dari kabilah Bani Amir. Ini memang namanya tidak terlalu terkenal, kecuali dengan dia terkenal dengan gelarnya atau kunyahnya tadi Ummu Syarik. Dan dia dari wanita berasal dari suku Bani Amir ibnu Lu'ai. Ini bukan hadis ya, ini tambahan dari perawi, bisa jadi dari Imam Muslim, bisa jadi dari salah seorang perawi yang lain, atau dari gurunya Imam Muslim. Dan kemudian di ujungnya juga ada penjelasan bahwa lafaz antara 3 orang gurunya tadi, Ibnu Abi Khalaf dengan Abdu bin Humaid ini sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Sementara lafaz Ibnu Wahb atau Ibnu Wahab, gurunya Abu Tahir, ini sedikit ada kesamaan. Qaribun minhu, itu ada kesamaan. Walau tidak sama benar seluruhnya, tetapi ada kedekatan lafaznya. Intinya hadis yang kedua juga ada perintah untuk membunuh cecah. Walaupun mungkin ada isyarat di dalam hadis yang kedua ini bahwa Ummu Syarik mengadukan tentang cecak di rumahnya, ya bisa jadi itu ya. Lalu dia meminta pendapat dari Nabi SAW, dan ternyata Nabi menyuruhnya untuk membunuh cecak. Menyuruhnya untuk membunuh cecak. Dan tadi Imam Nawawi menjelaskan bahwa cecak termasuk hewan yang merusak, hewan yang banyak faktor mudaratnya daripada manfaatnya. Yang ada datang di rumah, justru kita akan mungkin ya ada orang yang memberikan alasan bahwa dia membunuh serangga-serangga yang lain, menangkapnya, tapi bahaya yang dia timbulkan, kerugian yang dia munculkan lebih banyak daripada manfaatnya. Maka Nabi SAW dengan tegas menyuruh dan bahkan memberikan anjuran untuk segera membunuhnya. Dengan pukulan pertama memiliki atau dijanjikan keutamaan yang sangat besar ya, keutamaan yang sangat besar. Hadis yang ketiga 5788, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Amir bin Sa'ad an abihi. Ini bukan lagi Ummu Syarik ya, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Abi Waqqas. An abihi anna an-nabiy radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagh wa sammahu fuwaisiqan. Di sini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membunuh cecak, dan Nabi mengistilahkan dengan fuwaisiqan. Ya, fuwaisiq adalah hewan yang membahayakan. Ya. Khamsun minal fuwaisiqan atau minal fasiqan. Itu yang keluar dari jalur dan bila keberadaannya bersama manusia banyak merugikan manusia. Ya, membahayakan. Ada yuqtalna fil hilli wal haram. 5 jenis binatang yang dibunuh, yang disuruh dibunuh di tanah halal, di tanah haram, apalagi di tanah halal. Yang dalam hadis itu tidak ada cecak. Tetapi cecak ini juga diperintah oleh Nabi, dan dia juga menamakannya dengan fuwaisiqan, atau dengan hewan yang merugikan, hewan yang membahayakan, hewan yang banyak mudaratnya. Maka dengan penamaan itu saja sudah ada anjuran untuk membunuhnya. Sementara ini Nabi SAW tegas menyuruh untuk membunuh berdasarkan hadis
Ummu Syarik yang 3 tadi, kemudian hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di sini bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membunuh wazagh, dan Nabi menambahkan bahwa wazagh itu termasuk hewan yang banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya 5789, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Tahir wa Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Ini hadis Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil wazaghi al-fuwaisiq. Nabi SAW menamakan wazagh, cecak itu, dengan fuwaisiq, hewan yang berbahaya, hewan yang merugikan, hewan yang memberikan mudarat, itu namanya fuwaisiqan. Ya. Dan ketika dinamakan fuwaisiq, maka berarti dia sah untuk dibunuh. Ya, karena hewan ini merugikan. Ini salah satu penyebab hewan-hewan dibunuh bila mana dia membahayakan manusia, merugikan manusia, atau memberikan mudarat kepada manusia. Zada Harmalah qala walam asma'hu amara biqatlihi. Ya. Dan Aisyah, walaupun dia mendengar Nabi menamakan cecak itu fuwaisiq, tetapi dia tidak mendengar Nabi menyuruh membunuh. Ya. Sementara hadis Sa'ad tadi, Nabi jelas-jelas menyuruh membunuh dan menamakannya fuwaisiq. Ya. Dan hadis Aisyah ini, walaupun tidak ada perintah untuk membunuh, tetapi dengan menamakannya dengan fuwaisiq ini sudah ada terkandung anjuran untuk membunuh. Kalau kita misalnya hanya mendapatkan hadis ini saja, tetapi kita sudah menemukan hadis Ummu Syarik yang tegas-tegas menyuruh untuk membunuh, kemudian hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi juga tegas-tegas Nabi menyuruh untuk membunuh cecak. Kemudian dalam hadis Sa'ad dinamakan dengan fuwaisiqan, dan ini yang menunjukkan bahwa lafaz hadis Aisyah ini juga merupakan dalil disyariatkannya untuk membunuh cecak, walaupun tidak dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya tidak mendengar Nabi menyuruh membunuh, tetapi saya mendengar Nabi menamakan dia adalah fuwaisiq. Ya, bukan berarti tidak ada anjuran. Ya, bukan berarti tidak ada anjuran. Jadi hadis Aisyah ini bukanlah larangan untuk membunuh, bukan tidak ada anjuran membunuh. Dan di situ justru ada terkandung anjuran membunuh ketika Nabi menamakan cecak itu fuwaisiq. Ya, fuwaisiq. Hadis berikutnya 5790. Ini hadis Abu Hurairah. Jadi sudah 4 hadis ya. Hadis Ummu Syarik, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Aisyah, dan sekarang hadis Abu Hurairah yang nanti akan menjelaskan, yaitu yang menegaskan kembali perintah untuk membunuh, kemudian ada terkandung perintah untuk segera mematikannya. Segera mematikan dengan janji pahala yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Ini hadisnya, man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanah, wa man qatalaha fi darbati tsaniyati falahu kadza wa kadza hasanah lidunil ula, wa in qatalaha fi darbati tsalitha falahu kadza wa kadza hasanatan lidunil tsaniyah. Lidunil tsaniyah. Hadis Abu Hurairah ini bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh cecak pada pukulan pertama, maka dia memperoleh pahala segini-segini. Ya. Segini-segini bukan perkataan Nabi, tapi Abu Hurairah bercerita. Dan nanti akan ada lafaz yang dengan menetapkan bahwa segini maksudnya 100 kebaikan. Ya. Dia akan memperoleh 100 kebaikan. Ya, walaupun di sini hanya mengatakan segini-segini, kemudian segini-segini kebaikan. Wa man qatalaha fi darbati tsaniyah, barang siapa yang mematikannya, mematikan cecak pada pukulan kedua, maka dia mendapatkan segini-segini kebaikan di bawah yang pertama. Lidunil ula, di bawah yang pertama.
Wa in qatala, dan jika ia mematikannya pada pukulan ketiga, wa in qatalaha fi dharbati tsalitsa, pada pukulan ketiga, maka dia mendapatkan segini dan segini dari kebaikan di bawah yang kedua. Jadi semakin banyak pukulannya, semakin berkurang pahalanya. Ini kata Imam Nawawi tadi adalah anjuran segera mematikan. Jadi bukan hanya sekedar membunuh saja perintahnya, tetapi menyegerakan mematikan cecak tersebut pada pukulan yang pertama. Ini juga termasuk anjuran, karena bertingkat-tingkatnya pahala tadi menunjukkan anjuran untuk segera mematikannya. Ya, segera mematikan. Jadi jadikan untuk memukulnya pukulan pertama sesuatu yang langsung mematikan. Ya, apapun juga. Ya, pukul, ambil kayu yang besar sehingga sekemudian langsung lenyek, ya, tidak bergerak lagi, langsung mati. Nah, ini pahalanya ya yang tertinggi, yang kalau 2 kali berkurang, ketiga kali berkurang, kalau sampai 4 kali dan seterusnya akan semakin berkurang. Di situ ada makna yang tadi telah kita jelaskan, ada anjuran untuk cepat mematikan cecak tersebut. Bukan hanya sekedar perintah untuk membunuhnya, tetapi anjuran segera mematikannya dengan pukulan pertama, dan secepat atau dengan pukulan yang semakin sedikit akan semakin besar pahalanya. Itu hadis yang keempat, ya. Itu maksudnya hadis sahabat yang keempat, yaitu Abu Hurairah, yang menjelaskan keutamaan segera memukul dengan mematikan untuk dalam anjuran membunuh cecak. Hadis berikutnya 5791. Sebelum hadis terakhir, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awanah qala ha'un wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Ismail yakni ibn Zakaria qala ha'un wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Sufyan kulluhum an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Khalid an Suhail illa Jariran wahdahu fa inna fi hadithihi man qatala wazaghan fi awwal darbatin kutibat lahu 100 hasanatin wa fi tsaniyati duna dzalik wa fi tsalitsati duna dzalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa orang gurunya, Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya, kemudian Zuhair bin Harbin dengan sanadnya, kemudian Muhammad ibn Sabbah dengan sanadnya, kemudian Abu Quraib dengan sanadnya. Nanti mereka dari guru yang berbeda-beda, nanti guru-guru mereka semuanya meriwayatkan dari Sufyan, dari Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh Samman Az-Zakwan, nama ayahnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beberapa orang dari 4 guru Imam Muslim tadi, ya, meriwayatkan sama dengan lafaz yang di atas. Man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanah, wa man qatalahu fi darbati tsaniyati falahu kadza wa kadza hasanah liduni al-ula, wa man qatalahu wa in qatalaha fi tsalitsati falahu kadza wa kadza hasanah liduni tsaniyah. Ini lafaz sebagian besar dari guru Imam Muslim yang 4 di sini. Sementara dari gurunya dari jalur Zuhair bin Harbin dari Jarir, ya, dari Jarir, itu lafaznya yang ada pada halaman 584. Ya, man qatala wazaghan, barang siapa yang membunuh cecak fi awwali darbatin, pada pukulan pertama, kutibat lahu, ditetapkan baginya, ditulis baginya 100 hasanatin, 100 kebaikan. Ya. Siapa yang membunuh cecak dengan 1 kali pukulan, maka ditulis baginya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati duna dzalik, pukulan kedua di bawah itu. Wa fi tsalitsati, dan pada pukulan ketiga di bawah itu, maksudnya di bawah yang kedua.
makna hadisnya sama, cuma lafaznya sedikit berbeda. Ya, makna hadisnya sama, ya perbedaan antara kebaikan yang didapatkan pada pukulan yang pertama dengan pukulan yang kedua dengan pukulan yang ketiga dan tentu berikutnya. Ya, inilah hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 5792, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Shabbah. Ini yang guru Imam Muslim yang ketiga di riwayat yang sebelumnya. Ya. Qala haddatsana Ismail ibnu Zakaria. Di sini juga dia meriwayatkan dari beliau. Ya, di hadis yang sebelumnya meriwayatkan dari beliau an Suhailin, itu Suhail bin Abi Saleh. Qala haddatsatni ukhti. Kalau tadi dari ayahnya ya. Ya, Suhail dari ayahnya. Sementara sekarang dari kakaknya atau dari saudara perempuannya. Haddatsatni ukhti, saudara perempuan saya mengabarkan kepada saya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala an. Jadi jelas ini saudara perempuan kakaknya ya, karena Suhail tidak mendengar dari sahabat. Ya, dia tidak memiliki riwayat yang langsung dari sahabat. Berarti ini terlalu mudah. Ya, anak Saleh Samman ini yang mungkin yang sangat muda sehingga tidak berjumpa dengan sahabat. Sementara anaknya yang perempuan ini mungkin yang paling tua yang sempat berjumpa dan bahkan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ayah mereka meriwayatkan juga dari sahabat Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, an Suhailin an abihi, dari Suhail dari ayahnya. Ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, sebagaimana kakaknya juga meriwayatkan dari Abu Hurairah di sini. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini bunyi hadisnya, fi awwali darbatin sab'ina hasanah. Pada pukulan pertama 70 pahala. Ini berbeda dengan riwayat sebelumnya. Ya, pukulan pertamanya 70 pahala. Berapapun kalau 70 ini, ya walaupun dibandingkan dengan 100 yang hadis yang pertama, tetap saja keutamaannya luar biasa. Untuk satu pukulan mati itu minimal 70 kebaikan yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Jadi ada anjuran dari Nabi untuk segera mematikan cecak dengan memukulnya. Ya. Dengan memukulnya ya di sini ya. Dengan memukulnya. Ya. Fi awwali darba, ini asalnya, dan boleh digunakan sarana yang lain selama sarana itu dibenarkan oleh agama. Adapun membakarnya tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan oleh agama membakar, sebagaimana ditegaskan dalam sebagian riwayat bahwa yang berhak untuk membunuh dengan api adalah pencipta api. Ya. Jadi tidak boleh membakar untuk membunuh. Tidak boleh membakar untuk membunuh. Sementara yang lain ya dibenarkan. Memukul atau menggunakan sarana-sarana yang mungkin dengan jarak cecak itu biasanya di loteng ya, tinggi, untuk memukulnya sulit dan merusak juga kalau dipukul, gunakan sarana yang lain. Ya. Bila mana jauh, gunakan sarana untuk menembaknya misalnya dengan karet yang digumpal dengan besar sehingga sekali kena langsung mati. Ya, atau sarana-sarana yang lain, dan ini lafaz hadisnya pukulan. Tentu sarana-sarana yang lain yang digunakan untuk cepat membunuhnya juga disyariatkan selama sarana tersebut tidak dilarang oleh agama, seperti tadi yang kita contohkan dengan membakarnya atau dengan api. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang kedua, anjuran membunuh cecak. Ada beberapa hadis Ummu Syarik, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Aisyah, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di halaman 586 atau sebelumnya halaman 585 ada di dalam salah satu alinea pakar bahasa Arab
menuturkan al-wazag atau binatang wazag yaitu cecak dan samun abras tokek adalah satu jenis. Ya. Sementara tokek adalah jenis yang besar. Mereka bersepakat bahwa cecak termasuk dari serangga yang mengganggu. Jadi hukum memukulnya atau membunuhnya sama antara cecak yang kita kenal atau yang lebih besar dari itu. Ya, semua ada termasuk dalam perintah ini. Masuk dalam perintah karena termasuk hewan yang mengganggu. Ya, Nabi SAW memerintahkan dan menganjurkan membunuh cecak karena termasuk di antara hewan-hewan yang mengganggu. Adapun sebab banyaknya pahala dalam membunuhnya dengan satu kali pukulan adalah anjuran untuk segera membunuhnya. Karena jika seseorang hendak memukulnya beberapa kali pukulan, maka bisa jadi cecak itu kabur dan gagal dibunuh. Adapun penamaan cecak dengan fuwaisik, maka karena kesamaannya dengan 5 hewan perusak yang boleh dibunuh di dalam dan di luar tanah haram. Pada asalnya kata al-fisq artinya keluar. Hewan-hewan tersebut tidak sama dengan kebanyakan serangga dan binatang lainnya karena lebih berbahaya dan lebih mengganggu daripada yang lainnya. Adapun kebaikan pada satu pukulan dikaitkan dengan bilangan 100 dan di riwayat lain dengan 70, maka dapat dijawab dari beberapa sisi yang telah lalu dijelaskan pada pembahasan salat jamaah yang pahalanya 25 derajat dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain 27 derajat. Ini beberapa jawabannya. Pertama, perihal yang disebutkan itu adalah pemahaman terhadap sebuah bilangan yang tidak digunakan menurut para ulama usul fikih yang lainnya dan yang lainnya. Jadi penyebutan 70 kebaikan tidak menafikan 100 kebaikan sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Ya. Tetapi 70 pun itu sebuah keutamaan yang luar biasa yang membuat kita bersemangat untuk melakukan anjuran Nabi tersebut. Yang kedua, bisa jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita dengan 70 kebaikan, lalu Allah Ta'ala mengaruniakan tambahan kebaikan kepada kita dan memberitahukannya kepada Nabi SAW ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Awalnya Nabi mengatakan 70, ternyata Allah mewahyukan, menambahkan bahwa justru 100. Maka ditambahkan lagi oleh Nabi menjadi 100. Bukanlah bertentangan antara 70 dengan 100 tadi. Ketiga, bilangan kebaikan itu berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang membunuh cecak berdasarkan niat. Ini juga jawaban kenapa dalam riwayat sebagian riwayat 70 untuk pukulan pertama dan sebagian riwayat yang lain 100. Nah, ini kata beliau, bisa jadi jawabannya adalah bilangan kebaikan itu berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang membunuh cecak berdasarkan niat, keikhlasan serta kesempurnaan dan kekurangan masing-masing dalam meniatkannya sebagai ibadah. Jadi 100 kebaikan adalah untuk orang yang sempurna niatnya, sedangkan 70 kebaikan adalah untuk orang yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, ini perbedaan antara 70 untuk pukulan pertama dengan 100, tetapi tetap saja bukan satu kebaikan, bukan 2, bukan 10, bukan 20, tetapi 70 untuk pukulan pertama. Ini sudah merupakan anjuran yang luar biasa dari Nabi SAW. Adapun perbedaan tadi antara ayahku dengan kakak perempuanku, demikian yang tercantum di mayoritas naskah, yaitu ukhti, saudaraku. Di sebagian naskah yang lain disebutkan akhi, ya, saudaraku laki-laki. Dalam sebagian naskah dicantumkan abi, seperti sebelumnya. Ya, Al-Qadi menyebutkan ketiga pendapat itu, para ulama berkata, riwayat yang mencantumkan abi, ayahku, adalah salah. Dan itu tercantum di dalam riwayat Abul A'la bin Bahan. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud tercantum akhi, saudaraku, atau ukhti, saudariku. Al-Qadi mengatakan saudari Suhail adalah Saudah. Ya, namanya, nama kakaknya tadi adalah Saudah, sedangkan kedua saudaranya adalah Hisham dan Abbad. Jadi Suhail ini memiliki 4 atau 3 orang saudara, 1 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Dan Suhail ya juga masyhur meriwayatkan dari ayahnya. Mungkin perbedaan disebutkan oleh Al-Qadi di sini adalah perbedaan tentang membunuh cecak ini. Adapun Suhail an abihi, ya, ini masyhur, ya, ia meriwayatkan dari ayahnya, sementara dari keluarga yang lain, dari kakak tadi atau saudaranya di sini, itu justru yang tidak masyhur. Wallahu a'lam. Bila mana yang dimaksud dengan Suhail adalah Suhail bin Abi Saleh, Sammanu Zakwan. Ya.
atau Suhail bin Abi Saleh, Suhail bin Abi Saleh yaitu yang biasa, maka yang justru masyhur dia meriwayatkan dari ayahnya, ya, dari ayahnya. Intinya tentang anjuran membunuh cecak sudah jelas bagi kita dengan riwayat tadi. Ya. Ada beberapa riwayat dari sahabat Ummu Syarih, Sa'ad, Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan, dan tentu prakteknya yang luar biasa. Saya pernah kalau di Saudi ya, itu cecaknya luar biasa besarnya. Ya, ada sejempol kaki. Ya, di rumah saya pernah diminta oleh guru kita Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi yang pernah datang ke sini, buta, hafizahullah taala, ulama besar Madinah, yang sudah senior ya, dan juga mengajar di Masjid Nabawi, sudah pensiun ya, jadi menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Pernah kita diminta untuk membersihkan pustakanya di salah satu rumahnya, karena dia memiliki beberapa rumah, karena memiliki beberapa orang istri ya. Di salah satu rumahnya, di pustakanya itu banyak sekali cecak di belakang lemari kitabnya. Ya memang luar biasa. Dan dia tidak tahu, ketika itu kita berbicara tentang hadis ini, tentang hadis membunuh cecak. Saya juga kerepotan olehnya katanya, sehingga saya ingin membasminya. Makanya kita bersihkan, kita susun kembali kitabnya, kita rombak lemarinya, dan cecak itu kita usahakan membunuhnya, dan alhamdulillah ya, setelah diapakan. Dan yang berbeda adalah ukuran cecaknya. Ukuran cecaknya dan sangat besar ya, seperti sebesar tokek di kita, tetapi dia cecak. Bunyinya bunyi cecak. Dan taiknya taik cecak, seperti cecak. Cuma ukurannya yang sangat besar. Ya. Dan ketika itu kita disampaikan oleh beliau sambil bekerja, dia menyampaikan keutamaan hadis ini, ya, keutamaan memukul, membunuh cecak dengan satu pukulan, ya, dan seterusnya. Ini sebagai tambahan, dan insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami waktu kecil-kecil ya, pengalaman saja, walaupun tidak mengetahui tentang keutamaan membunuh, ya, kita menggunakan karet yang pangkalnya digulung. Ada sekitar 3 buah karet digulung, nanti di ujungnya ada penembaknya. Ya, ada satu karet, kemudian nanti ini luar biasa. Bahkan bunyinya di loteng itu kuat sekali. Ya, gulungan gumpalan karet tadi, ini yang mengenai cecaknya. Dan memang luar biasa kekuatannya. Dan banyak sarana yang lain untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.